Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Jadi kita tuh pindah-pindah ya loh. Sekarang itu kita di tempat yang sama, tapi Ini nih, Beb. apa? Aksesorisnya. Propertinya beda nih. Karena ini sudah jadi kantor ya kan. Jadi ini kantor untuk travelku, iya, yayasan iya. Jadi ini yang buat travelku. Ini meja kantor berarti. Nah, ini yang buat yayasan itu. Aduh, rempong banget ya. Tapi aku memang suka yang kayak gini-gini, Ras. Apa ya, kayak rapi-rapi gitu tuh lah. Aku suka yang berantakan di rumah. Iya? Iya, maksudku kayak alat-alat gambarku gitu kalau berceceran gitu. Kadang sengaja memang nggak dirapiin. Tapi aku tuh dipikir-pikir ya, dilihat tuh aku tuh kayaknya masuk OCD deh. Tau OCD nggak sih? OCD. OCD itu bahasa lainnya dari was-wasan. Tapi OCD itu ada tingkatannya deh. Jadi apa namanya, ada yang level bawah sampai paling puncak yang was-wasan banget. Ada yang level rendah itu kayak nggak suka kotor, harus dibenerin, terus harus baju itu harus warna. Jadi kayak harus semuanya teratur, bersih gitu loh. Tapi yang paling parah itu udah tuh kayak pada level was-wasan yang di kamar mandi lama, tau nggak sih kamu? Iya, tahu. Pernah nggak lihat orang kayak gitu? Sering. Was-wasan? Was-was sering. Mau ngambil wudhu tuh lama Ada, banget. iya. Ada sampai... yang sholat, Allah. iya. Allah. Ya. Allah. Lama. Was-wasan. Enggak cocok jadi imam. Ya tapi OCD itu jadi dia itu kayak Hari cocok setan, Mbak. benar. Aku nggak ngerti ya. Jadi kemarin tuh ada temen yang anaknya itu dia curhat, anaknya itu was-wasan. Jadi kayaknya harus bersih, jadi sepatunya terus harus bersih, harus rapi letaknya gitu-gitu. Terus aku pas mikir ya, oh ternyata itu aku tanya sama temanku yang psikolog itu, ya itu OCD, tapi OCD itu ada levelnya. Kayaknya kayak semua orang itu OCD tapi ada levelnya. Lah yang kalau aku tuh lihat deh rumahku tuh kayak rapi. Terus ada yang gak rapi atau apa itu aku udah langsung kayak gitu. Jadi aku sebelum tidur deh itu harus cucian di dapur ya. Itu udah selesai semua. Jadi semuanya itu kayak nggak bisa tidur kalau semuanya nggak rapi, saya itu nggak bersih. Kalau benih ya ada, Mbak, kalau kata orang Madura itu kan kalau seperti itu mungkin benih pas was-was resek ya mau lah, Mbak. Enggak sih? Sampai kepikiran itu loh, Dek. Lo biasa loh. OCD kan disorder ya. Disorder itu kayak NPD. NPD narsistik itu enggak masalah. Kita narsis enggak masalah. Tapi kalau sampai disorder itu keluar dari jalur yang enggak biasa. Jadi saya sempat enggak bisa tidur kalau aduh dapurku masih kotor. Kan aku bilang kadang cuci besok deh. Tapi itu nggak bisa tidur, cuci deh gitu. Jadi sampai kayak begitu. Tapi itu level paling bawah. Aku kan gini, motor misalnya. Aku datang mana itu malam atau aku kan jarang tuh. Dia motor kotor lah atau apa gitu. Kalau memang lagi males buat ngecuci ya udah nggak aku cuci itu kan kotor. Adikku dia datang tengah malam nih. Sepeda motornya kotor, tengah malam dia cuci motor. Adekku gitu, ya. Pakaian gitu, misal ada yang kayak kurang pas. Kalau aku kan pakaian sembarang lah. Gitu. Adekku tuh, Pak, celananya nih kurang span gitu loh. Dia potong. Oh iya, nggak apa-apa. Bajunya ada kotornya dikit, terus digini-giniin, dibersihin, pakai. Oh itu sampai stres ya? Nggak tahu ya, cuman kalau ada yang kurang pas dari dia kayaknya dia nggak mau. Iya. Kalau aku kan nggak, lebih ke sorot lah. Aku lebih ke situ sih. Iya. Tapi sebenarnya yang paling bisa menjelaskan OCD ya orang psikolog. Aku juga kan masa sih aku OCD, tapi memang kalau sampai disorder, sampai kayak tidak biasanya, sampai yang nggak bisa tidur atau yang kayak kepikiran gitu loh, Dek. Hanya gara-gara aduh ngeletakin HP itu harus gini, kayak gitu loh, Dek. Harus persisi gitu. Tapi kalau misalnya ya udah gitu biarin gitu, tapi nggak sampai kepikiran itu nggak masalah. Nggak, aku nggak was-was. Kau sholat itu gara-garanya aku ke Mekah, Deh. Rata-rata jamaahku termasuk umiku tuh was-was kalau di sini. Kalau di Mekah enggak, karena kan aduh kamu nanti semoga ngerasain nanti bisa ke Mekah. Amin. Ya itulah
sholat di mana aja, walaupun ada tainya burung. Jadi akhirnya biasa, yang penting niatnya gitu. Tapi kalau nyampe ke sini umiku tuh was-wasan lagi. Tapi nggak sampai apa ya, tapi lebih ke wudu ya Umi ya. Bismillah kayak gitu-gitu. Iya, ada tuh Mbak guruku. Dia ngambil wudu was-was. Sholat juga kayak gitu. Jadi kalau sholat Allah. Itu sudah Allah, belum Allahu Akbar. Karena sampai Allah. Sampai gitu-gitu, Pak. Lama. Allah. Iya ya. Kayak ambil wudhu lagi. Iya. Lama tuh di kamar mandi, sewar gitu. Kalau mandi banyak tuh habis air. Iya. Adikku yang cewek, dulu baru balik pondok. Kalau mandi tuh habis tuh sejeding gitu Pak, airnya. Iya. Kayak gitu kok. Aku tuh ngalamin juga deh. Ngerasa ini gak sih Mbak ya? Ngerasa Enggak. Jadi waktu aku pertama kali pondok, terus kan dapet tuh ilmu tentang taharah, tentang bersuci, ya enggak sih? Terus ini harus begini, nyampe ke sini gitu kan. Itu ketanam sehingga dan kita nggak ada pemikiran lain. Jadi kan dari fikih, belajar usul fikihnya belakangan kan. Jadi usul fikih itu kan kalau kita belajar ini ya fikih ya, paling bawah itu fikih. Paling atasnya itu tengahnya ini adalah usul fikih. Jadi kalau ada persoalan yang di sini gak tepat, bisa. Kan kalau sini ngomongin halal haram, sah tidak, suci najis. Dia ngomong di sini nih yang fikih. Di atasnya usul fikih. Jadi ada nggak persoalan yang nggak bisa dijelaskan di fikih, maka kita ke usul fikih. Itu ada 41 usul fikih deh kalau nggak salah. Cuma sedikit deh. Jadi kayak setiap kullu amalin biniyah. Jadi semua tergantung niat. Jadi diselesaikan pada usul fiqh. Kalau misalnya nanti kamu niatnya begini, niatnya begini, nanti di sini gitu loh. Terus nanti yang paling atas itu ada namanya maqasidul fiqhiyah. Tujuan fikih itu kan mempermudah. Ya enggak? Kalau itu membuatmu sulit, ya itu sudah enggak benar. Jadi cari yang paling mudah yang tidak mempersulit diri. Iya, jadi fikih itu maqasidul fikih itu kan maksud atau tujuan fikih dibikin itu kan untuk mempermudah kita melakukan ibadah. Kalau ternyata dalam pengerjaannya kamu itu membuat kamu sulit, maka kan yang nggak nyampe ke maqasidul fikihnya. Lah, pelajaran tentang usul fikih dan maqasidul fikih, aku tuh tahu maqasidul fikih itu dari kuliah deh. Enggak, di pondok belum. Pondok tuh fikih terus. Jadi ngomongin ini halal nih haram, sholatnya harus begini. Kalau enggak ya kamu enggak sah kayak gitu-gitu. Ya kan, harusnya kan ini bisa tidak melakukan ini, misal asal ini kan harusnya gitu-gitu kan ya Mbak ya. Ya ada ininya. Makanya kalau usul fiqh itu tatarannya di bahsul masail. Karena fikih ini enggak bisa menjawab. Kan ini dulu kayak misalnya orang haid itu nggak boleh ke masjid. Ya nggak boleh kan? Itu di fikih. Nah pada masa sekarang kan kita ada di usul fiqh namanya al hukmu yadullu ma'ilatihi, bahwa hukum itu tergantung pada ilahnya, pada alasannya. Lah kenapa orang haid itu nggak boleh ke masjid? Karena dulu nggak ada pembalut deh. Jadi takut cacat dan itu bikin najis. Lah sekarang kan ada pembalut. Tapi boleh ke masjid tapi tidak boleh berdiam diri. Kayak gitu. Jadi kalau cuma melintas, lah waktu itu aku nanya kan ada jemaahku hilang, aku lagi mens, mau nggak mau aku harus nyari kayak gitu tuh. Tapi ini masjid gitu. Lah akhirnya nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan aku jangan berdiam-diam diri. Ngapain coba lagi ngapain di masjid? Tapi kalau waktu itu ada kepentingan ya, ada alasannya, ya sudah aku masuk aja ke masjid untuk nyari jamaahku. Iya kan, berarti kan alasannya kan memang karena takut najis kan. Kalau dulu kan kenapa nggak boleh, karena takut najis. Betul. Takut daerahnya nyap-cap kan. Betul. Gitu. Karena waktu itu kita ada softtek. Ada pembalut. Makanya kan usul fiqh itu menjelaskan al-hukmu yaitu ma'ilatihi, tergantung ilahnya. Dan nanti maqasidul fikih kalau ini nggak bisa jawab usul fiqhnya,
pergi ke paling atas. Lah paling atas itu aku pelajari di kuliah. Karena aku ngambil mata kuliah apa ya di kuliahan, artinya kalau adekmu itu sama kayak aku, baru masuk pondok, pas baru liburan gitu loh, Dek. Belajar tuh tentang fikih. Ada karir aing, Man. Betul, Dek. Aku ngerasain tuh, cuma mungkin adikmu tidak membaca fikih-fikih yang lain. Mungkin belum dipelajari tuh di pondok-pondok kan banyak yang memang tidak sampai ke kitab yang tinggi gitu. Apalagi kan kalau pondok-pondok itu kan kadang cuma sampai sanawiyah. Level AKM, Mbak. Alia level AKM. Betul. Kayaknya dia kan jarang yang nerusin juga ke universitas gitu. Tahu kalau ngambil universitas ya jarang juga yang ngambil jurusan mata kuliah. Aku sih ngambilnya waktu di Paramadina dapat usul fik sama makosdul kan kalau di sini itu kan kebanyakan ngambilnya jurusannya yang umum gitu Pak. Kebidanan, keperawatan. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kayaknya keren banget gitu ya. Ekonomi. Komputer gak ada fikih itu ya? Iya gak ada. Ada tuh, Kak Faizi, fikih jalan raya. Albisia itu. Tapi kembali ke yang OCD ya, Dek. Kan aku akhirnya tanya tuh sama temanku, kenapa kok persoalan ini itu masuk ke ranah psikologi. Ternyata itu ada di otak, Dek. Makanya obatnya, cara ngobatinnya orang yang OCD yang parah ya, itu adalah dengan terapi otak. Itu ini nggak terpeta-peta nggak sih Pak OCD itu? Maksudnya gini? Level? Enggak, bukan masalah level nih. OCD kita bicara OCD yang di tingkat. Tunggu, OCD itu apa ya, Dek? Aku nggak tahu kepanjangannya. Yang OCD. Aku cari ya OCD. Yang sama kayak Mbak Novi, misal gangguan obsesif kompulsif, pikiran berlebihan yang menyebabkan perilaku repetitif. Ya kan? Gangguan obsesif kompulsif ditandai dengan pikiran tak masuk akal dan ketakutan. Itu. Berarti kan bisa ke semua hal dong. Iya, makanya salah satu takut najis itu jadi was-wasan. Oke. Terus kalau terlalu takut pada sesuatu misal. Fobia dong. Enggak, misal gini. Kalau fobia ini kan gini, Pak. Takut kalau ke apa gitu kan. Fobia ke apa gitu. Maksudku gini. Ada temanku itu yang terlalu khawatir gitu loh, Mbak. Jadi ada masalah dia langsung langsung panik attack gitu. Iya, panik attack. Itu masuk ke OCD itu nggak sih? Ini macam-macam. Jadi OCD itu ada yang kebersihan, cleanliness disorder. Oke. Ada yang macam-macam ini ternyata. Jadi pokoknya intinya OCD itu adalah gangguan, iya, sesuatu secara obsesif kompulsif gitu. Obsesi kan berarti. Aku OCD dong, Mbak. Obsesiku berlebihan nih ke semuanya. Tapi sampai disorder ya, artinya itu sampai mengganggu. Aku tuh terobsesi ketika aku punya satu barang nih, aku akan cari yang lain. Misalnya dulu main karet gelang gitu loh, Pak. Oke. Aku punya nih satu toples kecil ini misal. Kelereng dulu aku punya satu toples ini misal. Aku pengen ini penuh. Oke, main kan. Akhirnya toples ini lebih. Nggak muat, ada lebih lah. Akhirnya aku pindah ke toples yang lebih besar. Aku akan berusaha gimana toples yang besar ini penuh lebih lagi, aku juga akan cari yang lebih, pokoknya kayak gitu ya. Itu gini nih, tak baca ya. OCD adalah singkatan dari obsessive compulsive disorder, yang juga merupakan salah satu jenis gangguan mental. Umumnya seseorang dengan OCD memiliki pikiran atau dorongan yang tidak dapat dikendalikan, dan itu terjadi berulang-ulang serta menimbulkan perilaku yang kompulsif kayak paksaan. Nah itu ada yang sifatnya, ada yang ringan, ada yang berat, jadi ada level-levelnya. Ya pokoknya sampai enggak. Tapi paling banyak mungkin di ini ya. Ya kerapian, kebersihan. Paling banyak kayak gitu sih.
Ya itu mungkin yang bisa menyebabkan kepanikan, overthinking. Iya kan akhirnya kan, aduh, adekku tuh kalau motornya ada kotor dikit gitu, dia langsung bersihin. Arah pecah itu orang tam, cuta lebur sama lagi. Kalau aku kan, udah. Tapi kamu jorok nggak sih? Aku jorok, tapi yang nggak pas jorok-jorok banget sih. Enggak, kamu ngebiarin barang-barang udah kotor-kotor. Kan ada juga penyakit itu deh yang numpuk-numpukin barang, tau nggak sih? Jadi ada ibu, dia tuh barangnya ditaruh aja di rumah itu nggak dirapiin. Enggak sih, enggak. Tapi kalau dia jangan dirapiin gitu. Jadi dia tuh nggak mau. Ada tuh penyakitnya juga. Tapi aku nggak tahu. Enggak kayak yang itu. Cuman kalau lagi aku juga nggak enak kalau lihat rumah kotor berantakan, itu aku juga nggak enak, Pak. Kadang aduh udah sekarang ada Dev kan bentar kotor gitu, kayak ngerasa risih. Cuman nggak pas yang harus aduh gini itu enggak. Cuman kalau alat-alat nih kayak rapiin misal meja nih, meja kerjaku kan enggak pensil, buku gambar, alat-alat lukis apa gitu. Aku kadang sengaja tuh memang, Mbak. Jadi pas selesai lukis, ya udah aku biarin. Aku nggak mau tuh diberesin dulu. Nanti biar aku yang beresin gitu. Itu sama halnya dengan males kali. Enggak, tapi memang disengaja. Aku juga gini deh, kalau habis banyak barang, aku lagi nyelesain tugas, terus banyak kertas gitu, terus malam ngantuk, dah jangan diapa-apain, takut aku tuh lupa lagi. Iya kan? Tapi nanti biar aku yang beresin. Iya, aku gitu, Wak. Jadi kalau misalnya habis lukis tuh, kalau diberesin nanti kayak ngaruh ke moodku gitu kan. Iya. Terus aku pikir juga kalau buku-buku berantakan itu keren sih kalau buku berantakan. Tapi kalau yang baju-baju apa berantakan ya enggak juga. Iya, sama halnya dengan orang yang pakai baju yang harus warna ini. Oh iya, yang harus dan match gitu kan. harus ini, dan ya pokoknya itu sampai mengganggu perilaku yang kayaknya kayak tidak bisa beradaptasi jadinya. Aduh gimana nih aku? Banyak yang kan gitu, Mbak. Jadi misal terutama cewek nih yang banyak kan. Bajunya warna pink, bawahnya harus ini, nanti aduh kok nggak cocok, akhirnya balik lagi. Itulah kenapa cewek walaupun punya baju sampai 3 lemari dianggapnya nggak punya baju, karena harus matchingin gitu kan. Harusnya pakai baju hitam putih gitu kan, netral tuh. Hitam putih selesai semua. Nah itu tuh kalau hindari ya teman-teman, OCD itu nggak bagus. Enggak, kita cari dulu deh, karena saya udah pernah tuh habis mondok, terus liburan pertama tuh sempet jadi kayak OCD yang was-wasan. Tapi saya coba menggali nih ya, kok bisa ya aku jadi nggak was-wasan banget gitu ya, kok berubah gitu ya, karena literasi sih deh. Maksudnya buat baca yang lain, jadi ada insight lain. Lingkungan kan di pondok tetap. Enggak, maksudku lingkungan kan juga ngaruh. Yang awalnya di pondok kayak gini, terus pindah ke rumah yang kayak gini-gini kan juga gitu. Iya. Kalau itu terjadi misal pada seseorang yang tinggal di lingkungan kumuh, ya kan sulit Pak terjadi. Oh iya sih. Ya kan? Iya sih. Misal yang suka bersih, yang harus bersih ini, tapi dia tinggalnya di lingkungan kumuh. Ya. Berarti dari kebiasaan ya. Dari kebiasaan terus dapat insight, dapat ilmu bahwa ini harus begini. Udah nih jadi tuh. Yang OCD akhirnya dia melebih-lebihkan, seakan-akan kalau nggak bersih, gimana nih aku ngerasa ini. Ketakutan itu mungkin. Betul. Terus aku kan tanya tuh sama temanku yang psikolog, kenapa kok OCD masuk ke konteks psikolog? Karena ternyata di otak deh, jadi otaknya itu konslet. Oke. Jadi kan otak tuh katanya kan bentuknya gini ya, apa tuh di dalam tuh? Oh, ikan gini memang. Jadi pas dia fokus kepada satu permasalahan yang kebersihan misalnya, was-wasan atau najis gitu, ya udah dia akan fokus ke situ. Jadi memang harus ada terapinya, terapi otak. Salah satunya hipnoterapi. Jadi ditanya atau ada apa, atau ada yang nyaranin itu naik kuda, karena dia butuh fokus.
Ya, kalau mau budget yang murah, ambil lilin, tuh liatin sampai lilin tuh mati. Jadi melatih fokus. Jadi ini konslet otaknya. Waktu dia mendapatkan pengetahuan tentang OCD dan ada emosi ketakutan, udah tuh netep di situ. Jadi ada konslet. Jadi harus ada di terapi otak. Kayak khawatir berlebihan itu juga OCD enggak ya? Enggak kali ya. Tapi emang kalau hal yang berlebihan tuh udah masuk ke gangguan kan. Gangguan coba. Aku tuh dulu Ros panik juga. Panik attack banget. Cuma sembuh gara-gara apa? Meditasi. Lah ini aku pengen ngobrolin di part selanjutnya. Banyak orang yang gak tahu tentang meditasi. Jadi aku mau share meditasi yang aku ikutin itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke next video.